Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto kembali mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Bambang Pacul, PDIP tidak masalah jika Ganjar berambisi untuk menjadi calon presiden, asalkan sesuai dengan mekanisme partai. Bambang menambahkan tugas Ganjar yang diberikan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri saat ini adalah sebagai Gubernur Jawa Tengah. Orang dekat Puan Maharani ini lantas mempersilakan Ganjar dipinang sebagai capres dari partai lain. Namun Bambang menyiratkan bahwa kader PDIP yang keluar dari partai tidak akan sukses. Ia mencontohkan kisah mantan kader PDIP Rustri Ningsih yang hengkang dari partai karena berbeda pendapat dengan ketua umum. Pengamat politik Adi Prayitno menduga ada elit tertentu di Partai Banteng yang gerah dengan meningkatnya popularitas Ganjar di bursa Pilpres 2024. Di sisi lain, PDIP juga mengambil ancang-ancang untuk menyorongkan Ketua DPR Puan Maharani sebagai Capres 2024. Kedepan tentu ini menjadi pilihan bagi Ganjar. Apakah tetap akan terus merawat mimpinya menjadi capres, memperjuangkan melalui jalur PDIP, atau justru ini menjadi kesempatan kepada partai yang lain membajak Ganjar Pranowo untuk diusung menjadi kandidat presiden yang cukup diperhitungkan. Karena kalau menggunakan berbagai survei, termasuk survei yang dilakukan oleh parameter politik pada bulan Februari, Desember 2020, Ganjar Pranowo selalu masuk dalam 3 besar. Prabowo, Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan yang memang ke depan sepertinya akan menjadi 3 tokoh yang akan memenuhi spotlight politik yang cukup luar biasa. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan Arya Bima membantah adanya perang dingin antara Puan dengan Ganjar. Menurutnya, ini merupakan bagian dari dinamika internal partai. Tidak ada sesuatu yang kemudian oleh Ganjar dan oleh Mas Pacul dan Mbak Puan tidak terlalu menjadi sesuatu yang berlebihan. Sebenarnya itu hal yang biasa, dinamika yang biasa di internal Partai Perjuangan. Saya sering ditegur Mas Pacul, ya kan? Saya kadang juga ditegur oleh Mbak Puan pada saat sama-sama dapil 5, tapi saya tidak atau kurang turun ke rakyat. Karena prinsip dari Bu Mega sebenarnya hal yang biasa, turun dan turun. Ya, temuilah rakyat. Perseteruan antara Ganjar dengan DPP PDIP tercium saat Ganjar tidak diundang dalam acara pameran foto Marhaen di Semarang akhir pekan lalu. Menurut Bambang Pacul, Ganjar terlalu berambisi dengan jabatan presiden. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, benarkah PDI Perjuangan mempersilahkan Ganjar untuk angkat kaki dari partai? Dan apakah konflik internal ini akan membawa dampak negatif bagi partai pemenang pemilu ini? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo. Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Mas Noel. Selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, dan ada juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam Sylvia. Baik, saya ingin ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, karena ini di partai Anda, apakah betul sebetulnya menurut Anda ini sedang terjadi konflik internal antara Puan Maharani versus Ganjar Pranowo? Oh, nggak benar itu. Itu bagian dari sebuah dinamika partai politik. Dimanapun itu sama. Hanya saja ini persoalan komunikasi yang mesti perlu dibangun lebih baik. Nah, sehingga kalau hal ini saya sudah sampaikan tidak perlu diperdebatkan, diperpanjang. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa yang namanya Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah ini bukan orang bodoh dan dia selalu taat dan patuh pada ketua umum. Jadi nggak ada lah kalau istilah bertengkar, hanya miskomunikasi aja saya pikir. Miskomunikasinya kenapa, Pak Rudi? Kenapa bisa terjadi miskomunikasi? Ya, karena tidak bisa langsung ketemu dengan Mas Ganjar dan Mas Pacul. Nah, ini kan mesti harus segera diselesaikan. Toh Pak Ganjar sendiri juga sudah menyampaikan bahwa yang namanya masalah capres itu kan hak ketua umum, bukan haknya siapa-siapa. Dan kita sebagai kader partai kalau ketua umum memutuskan A, ya sudah A itu hukumnya wajib dan taat dimenangkan.
Karena belum ketemu saja kalau menurut Anda ya Pak Rudi? Menurut saya belum ketemu aja. Wong itu kan sama-sama kader toh, Mas Tapi Pacul tidak sama. diundang di acara hari Sabtu, bagaimana mau ketemu Pak Rudi? Justru itu karena kemarin tidak diundang, menurut saya langkah baiknya Ketua DPD yang juga sekaligus Ketua DPP dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu, panggil aja kalau memang Pak Gubernur ini dianggap itu kelewatan dan lain sebagainya, ya dipanggil aja, diperingatkan. Kan mekanisme partai ada, di situ ada anggota pengurus Dewan Kehormatan Partai ada, Ketua Dewan Kehormatan Partai ada. Oke. Sehingga tidak, kalau menurut saya hal ini disudahilah, tidak perlu diperpanjang. Namun yang paling utama adalah apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini menurut saya belum kelewatan. Satu, belum tidak menjalin komunikasi dengan partai lain. Oke. Yang kedua, beliau juga tidak mendeklarasikan diri sebagai calon presiden karena calon presiden itu adalah hak daripada ketua umum partai. Oke, Pak Rudi, Anda kan berada dekat ya dengan Pak Ganjar, artinya sama-sama dari Jawa Tengah, masih satu wilayah. Apakah Anda selama ini melihat ada gelagat atau tindakan-tindakan Pak Ganjar yang mengarah bahwa terlalu menunjukkan ambisinya untuk menjadi calon presiden? Menurut saya tidak, karena sekarang ini kan dunianya dunia medsos kan. Dunia medsos, dan menurut saya Pak Ganjar selama ini melaksanakan tugas lewat kontrol lewat medsos itu kan hal yang sangat efektif dan efisien. Nah, sehingga kalau itu dianggap kelewatan ya ditegur saja. Sepanjang dan selama yang dimainkan di medsos itu adalah urusan-urusan melayani masyarakat Jawa Tengah. Apakah menurut Anda hanya karena sekedar aktif di medsos atau sebetulnya ada hal-hal lain Ya, di menurut saya luar karena aktivitas Ganjar di medsos? Karena aktif di medsos saja. Aktif di medsos dan kebetulan ini mohon maaf, saya ini kan di Kalimantan Timur. Nah, itu pun paguyuban pedagang bakso mengundang saya untuk bertemu silaturahmi pedagang bakso yang dari Solo. Nah, ini hal yang seperti itu mungkin itu terjadi di luar ketika Pak Ganjar Pranowo berkunjung ke provinsi di luar Jawa Tengah. Kira-kira hanya itu kira-kira mungkin yang dipersoalkan. Namun sampai dengan detik ini beliau itu juga belum punya pemikiran untuk nyapres. Yang kedua juga belum deklarasi dan belum menjalin koordinasi komunikasi dengan partai lain. Beliau itu taat dan patuh terhadap ketua umum kok. Baik, Mas Toto, kalau menurut Anda kenapa dinamika di internal PD Perjuangan ini terjadi? Apakah karena ada yang ngebet ingin menjadi capres atau ada yang tidak suka karena satu kader terlalu populer dan sama-sama berambisi untuk menjadi capres? Ya, itu namanya dinamika partai politik seperti itu. Saya beri contoh saja. Ketika saya dan teman-teman partai sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan partai, contohnya aja pemilihan wali kota aja. Kita dari partai sudah sesuai dengan aturan partai, mekanisme partai. Tetapi ketika ketua umum menurunkan rekomendasi berbeda, sebagai kader partai tegak lurus itu taat dan patuh melaksanakan dan memenangkan keputusan partai itu. Oke, baik. Mas Toto bisa mendengar suara saya, Mas Toto? Kan Sylvia. Oke, pertanyaan saya tadi Mas Toto adalah kenapa dinamika ini terjadi di internal PDI Perjuangan? Ada yang sama-sama ngebet ingin menjadi calon presiden, yang satu lebih populer dari yang lain atau bagaimana, Mas Toto? Saya pikir ada 3 kemungkinan ya. 3 kacamata yang bisa dilihat dalam mendefinisikan apa yang terjadi selama 5 hari terakhir ini kan. Pertama misalnya tafsir yang paling ekstrim bahwa terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara partai secara institusional, dalam hal ini tentu saja ada Ibu Mega di dalamnya dengan Ganjar Pranowo. Kedua, apakah Mbak Puan dalam ini terlibat konflik atau perbedaan pendapat, kesalahpahaman dengan Ganjar Pranowo, konteksnya adalah berbicara mengenai kompetisi menjadi capres atau cawapres 2024. Yang ketiga, jangan-jangan ini hanya sebuah konflik yang sifatnya internal di level lokal. Karena kalau kita lihat subjeknya sebenarnya adalah statement keras yang menyebut nama subjek langsung bernama Ganjar Pranowo itu hanya muncul dari seorang
Bambang Pacul atau Mas Bambang Wuryanto sebagai Ketua DPD Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah yang kebetulan juga kader PDI Perjuangan. Jadi dan kemarin tidak diundang itu pun dalam konteks konsolidasi selain pameran foto ya untuk menuju pemilu 2024. Dan saya menduga kemungkinan ketiga ini yang sebenarnya lebih mungkin terjadi. Kenapa? Tidak mungkin kemungkinan pertama misalnya antara PDIP dengan Ganjar, apalagi melibatkan Ibu Mega, terjadi perbedaan kesalahpahaman. Karena kalau dilihat secara kronologis, sehari sebelum diundangnya Ganjar Pranowo di acara di Jawa Tengah itu, Ganjar Pranowo bertemu dengan Ibu Megawati, menyerahkan lukisan. Saya pikir teman-teman netizen yang melihat di Instagram, Twitter juga tahu itu tersebar ya. Sehingga saya lebih melihat ini jangan-jangan masih ada di wilayah yang jauh lebih kecil terkait dengan bagaimana perbedaan pandangan yang mungkin cukup ekstrim ya antara Mas Bambang Pacul dengan Ganjar Pranowo. Padahal kalau kita lihat kan menarik nih, mungkin Mas Rudi yang bisa cerita. Dulu kedua orang ini setahu saya bisa dikatakan cukup dekat. Karena apa? Karena ketika maju di gubernur pun Mas Bambang Pacul memiliki peran sangat besar misalnya. Mereka pernah sama-sama di DPR juga. Dan kalau kita baca statement Mas Pacul pun kan dalam konteks sudah saya ingatkan, tapi tetap berkeras. Artinya kan ini kan dalam kapasitas sebagai Ketua DPD Jateng. Jadi jangan-jangan memang cukup diselesaikan oleh sosok Ganjar bertemu dengan Mas Pacul dan kemudian bisa ada sebuah benang merah yang bisa diselesaikan. Belum dan jauh menurut saya pada situasi penolakan terhadap Ganjar menjadi seorang capres ataupun kekurangan ajaran atau kelewatannya seorang Ganjar dalam konteks pilpres. Kenapa? Karena Ibu Mega belum memutuskan apapun dan partai ini kan kita tahu sangat terpusat. Sebelum Ketua Umum mengeluarkan keputusan, tidak akan ada yang berani berbicara mengenai capres dan cawapres. Dan kita tahu juga di 2004 sosok Jokowi itu sudah diputuskan di masa-masa injury time. Mas Toto, berarti dengan kata lain, supaya saya tidak salah tangkap ya, Anda menduga ini bukan konflik antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, tapi lebih kepada Ganjar Pranowo dengan Bambang Pacul. Benarkah demikian, Mas Toto? Yang jelas secara komunikasi itu yang bisa kita simpulkan secara eksplisit. Satu-satunya orang yang menyebutkan nama Ganjar itu hanya Mas Pacul. Tapi karena dalam acara yang sama, Mbak Puan berbicara mengenai pemimpin yang harusnya tidak hanya ada di medsos tapi di jalanan, langsung ditafsirkan itu terjemahan lebih lanjut dari sikap keras Mas Bambang Pacul. Itu yang menurut saya secara eksplisit belum bisa disimpulkan kalau terkait dengan Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Oke, baik. Nah, ini juga turut meramaikan konflik yang tengah muncul di internal PDI Perjuangan. Benarkah bahwa relawan Jokowi Mania atau Joman ini sudah mengambil sikap untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024? Boleh dijawab nanti, Mas Noel. Kita harus sudah terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Mas Noel, benarkah relawan Jokowi Mania atau Joman ini sudah mengambil sikap untuk mendukung Ganjar sebagai capres di 2024? Ya, pertama-tama kita tegaskan kita pendukung Jokowi. Pertama, tegak lurus ke Jokowi. Kedua, kita menginginkan pemerintahan terakhir Jokowi ini harus dipimpin dengan orang sosok yang diterima oleh rakyat. Hari ini kan rakyat hanya dua melihatnya. Dia melihat dan dia rasakan. Hari ini kita lihat sosok Ganjar itu pemimpin yang hari ini yang sudah dilihat oleh masyarakat dan juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Kita juga punya data bagaimana Pak Ganjar ini berkali-kali sebetulnya tidak diundang, bahkan kalau nggak salah 3 kali di acara-acara eventnya PDIP. Tapi kami tidak mau terlibat konflik internal PDIP lah, karena kita lihat hampir semua partai itu terjadi faksionalisasi. Faksionalisasi itu terjadi di seluruh partai. Tapi sekali lagi kami tegaskan, kami semua relawan Jokowi akan mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2020-2024. Artinya kita melihatnya Ganjar ini mampu menerjemahkan pemikiran Bung Karno dan juga mampu mengawal gagasan-gagasan besar Jokowi berkaitan dengan nawacita. Jadi saya rasa Pak Ganjar sosok yang mumpuni lah buat di 2004 nanti. Nah, jadi ini sudah declare ya, sudah deklarasi ya, Mas Noel, Joman akan mendukung Ganjar di 2024? Ya, karena kita lihat tidak ada pemimpin lain, pemimpin yang mampu
beradaptasi dengan kawan-kawan milenial. Kita lihat semua gayanya, style politiknya kan kaku semua. Semua sibuk dengan kepentingan politiknya masing-masing. Kita lihat Pak Ganjar ini kan tidak mampu beradaptasi dengan kawan-kawan kaum milenial, kemudian dengan rakyat begitu humble. Artinya kita lihat kita butuh sosok yang seperti inilah, yang bisa dilihat oleh rakyat dan dirasakan. Kriteria tadi ada di sosok Ganjar Pranowo, bukan di sosok Puan Maharani kalau di PD Perjuangan? Kami melihatnya hari ini cuma Ganjar yang paling mumpuni lah. Karena kita lihat nggak bisa dibohongin hari ini Pak Ganjar begitu luar biasa, apalagi pasca dari Jawa Tengah kemarin, elektabilitas Pak Ganjar kan hari ini naik sangat signifikan, bahkan Mbak Puan malah makin turun. Artinya ya ini mungkin kita lihat ini kan menjadi kejadian waktu Jokowi. Ini kelompok elitisme ini akan menolak orang-orang yang kader-kader yang mumpuni. Jokowi juga dulu ditolak oleh elit partai PDI sendiri. Yang akhirnya ya kita lihat Bu Mega itu pemimpin yang tangguh lah. Bu Mega bukan ketua umum yang kemarin sore yang makan garamnya juga seperti apa nih. Bu Mega sosok pemimpin yang kita lihat luar biasa. Begitu juga kita lihat pemimpin-pemimpin partai yang lain, ada Pak Surya Paloh, kemudian ada Pak Prabowo. Ini kita kan sudah mendapatkan pemimpin negarawan yang berbasis negarawan. Artinya kami sih nggak khawatir lah. Masa mau dibiarkan lagi bangsa ini harus diisi oleh politisi-politisi busuk yang tidak punya kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Oke, baik. Mas Toto, apakah Anda sepakat bahwa popularitas dari seorang Ganjar Pranowo ini menjadi modal yang sangat penting untuk Pilpres 2024, tapi sekaligus menjadi ancaman juga bagi kader-kader di internal PDI Perjuangan? Iya, bahwa indikator yang ada dalam pemilihan sosok dalam Pilpres itu pasti akan menghitung terkait dengan aspek elektabilitas. Kenapa? Karena ini bicara mengenai bertarung memperebutkan kekuasaan. Siapa yang paling populer, siapa yang paling bisa diterima oleh publik, dan ujungnya kan harus menang. Berbeda dengan ketika berbicara logika dalam proses regenerasi dalam ketua umum misalnya, sebuah partai. Kecenderungan darah biru itu memiliki peluang lebih besar karena faktor penerimaan publik itu bisa menjadi faktor sekunder. Dan itu yang menurut saya memang sekarang isu utama kan, akan dipilih darah biru atau akan dipilih orang yang punya elektabilitas tinggi. Tapi kan sebenarnya buat PDI Perjuangan ini bukan hal baru. Ada hal yang lebih sakral, yang lebih kompleks terjadi di hadapan para kadernya pada saat 2004. Pilihannya saat itu adalah Ibu Mega sendiri, faktor pemersatu, kekuatan utama dari PDI Perjuangan secara internal, atau Jokowi yang survei jauh lebih tinggi. Dan kemarin terbukti akhirnya Ibu Mega berhasil membuat sebuah keputusan yang cukup mengagetkan berbagai pihak, begitu ya. Akhirnya memutuskan Jokowi. Jadi menurut saya ini bukan hal baru yang kemudian mengagetkan kader-kader PDI Perjuangan. Situasi 2004 itu jauh lebih sulit. Nah, yang sebenarnya menarik kan adalah apakah betul seperti tadi disebutkan sudah terjadi pertarungan antara elit-elit di PDI Perjuangan di luar Ibu dengan misalnya pilihan publik atau pilihan misalnya Emmanuel misalnya. Saya melihat belum loh. Karena ini baru pernyataan Mas Bambang Wuryanto terhadap Ganjar. Bahkan Puan pun belum pernah sekalipun menyebutkan nama Ganjar. Walaupun kita bisa melihat itu secara implisit ada ya pertentangan itu ya. Tetapi ini masih jauh dibandingkan dengan apa yang tadi disebutkan oleh Manuel bahwa memang sudah terjadi misalnya pertarungan para elit dalam menerima sosok baru. Dan harus dilihat situasi berbeda dengan Jokowi. Ganjar ini akan melewati proses yang lebih ketat menurut saya dalam proses seleksi di kader internal karena dan tidak mudah buat Ganjar keluar dari partai. Dia ini benar-benar kader lama. Pak Jokowi itu kader baru setelah pengen menjadi calon wali kota, dia masuk ke PDI Perjuangan. Ganjar ini setahu saya kalau tidak salah tahun 92. Tolong koreksi ya, Mas Rudi lebih tahu. Dan di situ menurut saya akan terjadi proses seleksi yang memang lebih melibatkan perdebatan di antara sesama kader karena memang di situ akan ada masalah siapa yang lebih berhak secara kaderisasi untuk bisa mendapatkan restu dari Ibu Mega. Oke, bagaimana tanggapan dari Pak Rudi? Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan dengarkan jawaban dari Pak Rudi sesaat lagi.
Kembali lagi bersama kami di Prime Talk pemirsa. Pak Rudi, saya kembali ke Anda. Sebetulnya ini adalah pertarungan para elit atau sebetulnya skala masalah yang terjadi di internal PD Perjuangan saat ini itu tidak sebesar yang kita dengarkan? Jadi sebetulnya tidak seperti yang di berita di medsos maupun di media cetak maupun elektronik. Jadi hal kayak begini hal yang biasa. Karena PD Perjuangan itu kalau mau menentukan sesuatu itu melalui tahapan-tahapan, Mbak. Tahapan yang paling utama nanti ada rakernas. Mungkin besok kongresnya lebih dimajukan. Itu adalah keputusan kongres untuk calon presiden itu nanti. Jadi Anda yakin Bu Megawati akan bisa mengambil sikap yang objektif kalau terkait dengan siapa nanti akan dicalonkan di 2024? Saya kan juga ikut partai itu tidak sebentar ya, sudah 44 tahun kok. Jadi jangan tahu persis kalau ketua umum saya ini ketua umum yang paling bijak. Nah, sehingga kalau mengambil situasi dan kondisi ini semua demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya kepentingan partai saja. Pertimbangan beliau adalah seperti itu. Baik, nah, sehingga hal ini tidak perlu diperpanjang. Itu adalah pernik-pernik demokrasi, pernik-pernik partai politik ya seperti ini. Nah, ada persoalan bagi PD Perjuangan. Oke, Mas Noel, jika bukan Ganjar nantinya yang diusung oleh PD Perjuangan, apakah Joman tetap akan mendorong Ganjar menjadi capres meskipun harus pindah ke partai lain? Sepertinya seperti itu, Mbak. Hari ini karena kita melihatnya bahwa Ganjar ini udah bagian dari kehendak rakyat yang susah untuk ditolak. Saya yakin 99% pendukung Jokowi akan memilih Ganjar sebagai presiden. Sama itu kedua, kalau seandainya hari ini ada pilpres, saya yakin Ganjar sebagai pemenangnya. Itu. Kita walaupun kita tetap tegak lurus pada Presiden Jokowi, tapi kita punya keyakinan bahwa Pak Ganjar hari ini sosok yang sangat humble di kawan-kawan milenial dan juga di masyarakat khususnya rakyat Jawa Tengah yang hari ini menikmati hasil kerjanya Pak Ganjar itu sendiri. Artinya Pak Ganjar hari ini sosok yang mendekati karakter Jokowi lah. Itu menurut pandangan subjektivitas kita. Joman sudah mulai merapatkan barisan mengatur strategi dari sekarang, Mas Noel? Iya, kemarin kita pertemuan DPD Jawa Timur, semua kawan-kawan memutuskan bahwa Pak Ganjar pilihan relawan Jokowi atau Jokowi mania untuk 2024. Baik, oke. Dan terakhir untuk Mas Toto, Anda melihat apakah polemik di internal PD Perjuangan ini akan terus berlanjut, terus terjadi eskalasi atau akan cepat redam sebentar lagi? Iya, tergantung dari bagaimana dua subjek yang sebetulnya sudah saling berbantahan ini bisa berkomunikasi atau tidak ya. Saya ingin mengatakan ini masih terlokalisir kok di Mas Bambang dengan Ganjar Pranowo. Artinya kalau tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi antara kedua orang ini, padahal satu ketua DPD Jawa Tengah, satu gubernur Jawa Tengah yang dua-duanya posisi sentral dalam konstelasi politik PDI Perjuangan di Jawa Tengah, akan sulit untuk kemudian menyetop sirkulasi dari isu terkait dengan perbedaan pendapat ini. Ini berpotensi kemudian membuat tafsirnya berkembang menjadi Puan versus Ganjar atau PDIP berbeda dengan Ganjar. Jadi kata kuncinya ada di Mas Pacul dengan Mas Ganjar. Dan saya kok meyakini ya dari statement-statement yang ada ini lebih kepada masalah internal di antara kedua orang itu yang memang punya sejarah panjang dalam pilgub 2 kali dan dalam wilayah yang sama. Sehingga ini yang harus diselesaikan. Dan saya pikir ini tantangan buat PD Perjuangan ya, bagaimana kemudian 2024 ada pertanyaan besar kan, setelah Ibu Mega memutuskan tidak maju, sekarang pertanyaan besarnya apakah akan diturunkan kepada darah birunya atau kader yang lain. Balik lagi, ini bukan sekedar mengartikan bahwa anti darah biru atau tidak, tapi saya berharap PD Perjuangan termasuk teman-teman yang dianggap dekat dengan PD Perjuangan seperti Noel, dalam konteks Jokowi, ini jangan berbicara demokrasi kultus, harus Ganjar, atau tidak boleh A atau tidak boleh B.
Mas Ganjar pun menurut saya walaupun survei tinggi harus diuji karena ini masih 3 tahun lagi. Mbak Puan pun dengan beban yang sangat berat dengan darah biru itu harus melakukan menguji dirinya sendiri juga. Ketika surveinya kalah dengan kader lain misalnya, bagaimana kemudian dia masih memiliki waktu sangat besar untuk menunjukkan kinerjanya juga dengan posisi yang sangat strategis sebagai ketua DPR. Jadi saya pikir masih sangat jauh, konstelasi masih sangat mungkin terjadi. Dan biasanya masa injury time baru kita bisa menebak apa yang kemudian akan jadi pemikiran utama dari Megawati, karena suka atau tidak, terlepas ada prosedur atau tidak, partai ini adalah partai yang sangat bergantung pada keputusan ketua umumnya. Betul. Oke, baik, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan ke depannya. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya atas analisa Anda, kemudian juga Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.